Halo semuanya, selamat datang di channel YouTube aku. Perkenalkan, nama saya Risma Rustam dari Prodi Teknik Informatika dan sekarang saya berkuliah di kampus TAP. Dan kali ini kita akan belajar tentang normalisasi data. Materi ini juga merupakan dari mata kuliah basis data yang dibimbing oleh dosen kami yaitu Fauzi Eskom Eng. Baik, jangan berlama-lama, kita langsung saja ke materinya. Apa itu normalisasi data? Normalisasi data adalah proses pengorganisasian data dalam database agar tidak terjadi duplikasi, mengurangi redundansi, dan menjaga integritas data. Tujuan utamanya adalah menghindari data yang berulang-ulang, mempermudah pemeliharaan data, terus membuat struktur tabel lebih efisien. Contoh sederhananya itu kalau kita punya tabel siswa yang isinya ada nama, alamat, dan nama jurusan yang berulang-ulang, maka kita bisa pisahkan data jurusan ke tabel sendiri. Nah, itulah contoh dari normalisasi data. Bentuk normal pertama, pada tahap ini setiap kolom dalam tabel harus memiliki nilai atomik atau tidak terpecah. Artinya, setiap sel dalam tabel harus berisi nilai tunggal, bukan kumpulan nilai atau struktur data tertentu. Hal ini dapat dilakukan dengan cara menghilangkan ketergantungan sebagiannya, sehingga data tersebut akan menjadi nilai atomik. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah contoh tahap untuk normal pertama. Dan contohnya di sini ada di dalam tabel ini, yaitu dalam tabel ini tuh ada nama karyawan, terus gaji dan proyek. Nama karyawannya misalnya nama saya misalnya Risma, dan gaji saya itu 4 juta, dan proyeknya yaitu saya memproduksi promosi produk A ke Bandung, dan sampai seterusnya. Bentuk normal kedua, jika pada tahap sebelumnya kita telah memilah tabel agar nilainya menjadi atomik atau tidak terpecah, maka pada tahap ini kita harus menghilangkan ketergantungan transitif. Caranya adalah dengan membangun hubungan antara tabel yang telah kita pisahkan. Contoh tabel karyawannya yaitu di situ ada di dalam tabel ini ada ID karyawan, ID proyek, jam kerja, tanggal, waktu proyek. Jadi pada contoh sebelumnya, tabel yang telah kita pisahkan memiliki satu kolom yang sama, yaitu ID atau perkenalan yang merupakan identitas atau kuncian unik dari setiap kolom yang ada. Dengan demikian, kita dapat menggunakan ID tersebut untuk menghubungkan dua tabel yang telah kita pisahkan sebelumnya, seperti pada tabel transaksi karyawan proyek di bawah ini. Bentuk normal ketiga. Bentuk normal ketiga adalah tahapan yang menghilangkan anomali-anomali hasil dari ketergantungan fungsional. Dalam tahap ini, kita memastikan bahwa tidak ada ketergantungan transitif. Artinya, jika ada A yang bergantung pada B dan B yang bergantung pada C, maka A tidak boleh bergantung pada C. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah contoh tahapan norma ketiga ini. Misalnya di sini ada tabel karyawan ya. Kalian lihat ada tabel karyawan, yaitu ID karyawan, nama karyawan, dan tempat tinggal. Jadi contohnya tuh misalnya kita memiliki tabel informasi karyawan yang mencangkup misalnya kota tempat karyawan tinggal dan juga ada kode pos. Kode pos seharusnya tidak berkaitan langsung dengan informasi karyawan tetapi melalui kota. Jadi itu adalah contoh-contoh dalam tabel yang saya detailkan. Oke, penutup hari ini. Jadi itu dia penjelasan tentang normalisasi data sampai ke bentuk normal ketiga. Jadi normalisasi data membantu database kita tetap rapi, struktur, dan mudah dimaintain. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi.
Terus jangan lupa tulis di komentar kalau ada pertanyaan atau materi lain yang ingin dibahas. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih dan tetap semangat belajarnya.